Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nama saya Nur Hidayah. Tujuan saya kemari, saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Bapak-bapak, Ibu-ibu panjenengan sedaya. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Bapaknya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Afif dari Dusun Temburjo. Baik, Bapak Afif. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, saya Ibu Arifah dari Kecamatan Sawangan. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, saya Ibu Resti dari Kecamatan Mungkit. Ya, Ibu Resti. Dan selanjutnya. Perkenalkan, saya Ibu Feren dari Kecamatan Bandongan. Baik, yang terakhir dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Ibu Vanes dari Mertoyudan. Baik, Bapak, Ibu, berdasarkan laporan dari Ketua Kepala Desa yang disampaikan kepada saya, bahwa Bapak dan Ibu ini menderita diabetes mellitus ya, Ibu ya, Bapak ya. Baik, Ya, Mbak. boleh saya tahu gejala awal yang diderita oleh Bapak Afif apa ya? Pusing gitu, Mbak. Ya, pusing. Pusing terus, cepat lelah. Ya, Gitu sih. baik, untuk Awal-awalnya selanjutnya. itu, Mbak, gejalanya. Ibu Arifah ya, kalau boleh saya tahu gejala awal yang dirasakan apa? Ibu Arifah? Baik. Halo, Ya. Nggak ada koneksi ya, Ibu Arifah ya? Baik, saya lewati saja ya, langsung saja ke Ibu Vanessa. halo Mbak. Oh iya, Udah nyambung ini. Oh ya, udah nyambung. Baik, Ibu Arifah. Gejala awal menderita diabetes Ya. mellitus apa ya? Kalau saya itu pas malam hari itu sering kencing, Mbak. Kencing itu udah berkali dalam satu malam itu. Oh ya. Jadi gejala awal seperti itu, Mbak. Ya, untuk selanjutnya Ibu Vanessa bisa diceritakan? kalau saya pusing. Pusing saja ya? Iya. Ya. Untuk selanjutnya Ibu Citra? Kalau saya gejala awalnya pusing sama sering kencing gitu, Mbak. Oh, baik. Dan selanjutnya Ibu Feren? Kalau saya sering merasa haus sama sering kencing, Mbak. Baik. Di antara gejala-gejala yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu itu termasuk gejala dari diabetes mellitus. Dan ada beberapa terapi yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus. Di antaranya yaitu ada terapi diet, konsumsi obat, dan selanjutnya olahraga. Untuk Bapak Afif, terapi yang dilakukan apa ya di antara tiga tadi itu? Saya itu menjaga pola makannya, Mbak. Mengurangi makan-makan yang banyak dagingnya gitu, Pak, banyak lemaknya gitu. Terus yang manis-manis itu saya mengurangi. Oh ya, bagus. Untuk selanjutnya Ibu Vanessa? Iya, kalau saya mengatur jam makannya, pola makan. Mengatur pola makan juga ya? Ya, sama olahraga. Kalau di pagi hari jalan. Oh, baik. Terus selanjutnya Ibu Citra Resti? Kalau saya mengatur pola makan sama pagi hari itu saya olahraga, Mbak. Pola makannya bisa diceritakan Ibu Resti? Kalau untuk pola makan saya kurangi untuk yang
nasi ya. Nasinya itu saya kurangi, serta makanan yang manis-manis itu saya kurangi. Oh ya, baik. Selanjutnya Ibu Veren bisa diceritakan? Saya biasanya menjaga pola makan sama lari, Mbak. Lari kecil. Lari ya. Oh ya, untuk terakhir Ibu Arifah. Kalau saya setiap pagi jalan-jalan pakai apa tanpa alas kaki itu Mbak. Terus kebetulan DM saya eh, Mbak Arifah macet ya, Ibu Arifah, mohon maaf. makannya nasi yang ya Mbak ini saya Ya, halo Ibu Arifah. Ibu Arifah sepertinya terputus ya. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk diabetes mellitus ya, untuk menambah pengetahuan pada Bapak dan Ibu. Diabetes diabetes merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi dengan sempurna. Dan selanjutnya, tipe diabetes mellitus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, dan yang ketiga diabetes dalam kehamilan, dan yang terakhir adalah diabetes tipe lain. Ya. Faktor resiko diabetes mellitus yang tidak dapat dikendalikan yaitu riwayat diabetes dalam keluarga. Selanjutnya usia lebih dari 45 tahun, terus riwayat pernah menderita DM saat hamil, dan selanjutnya riwayat penyakit kardiovaskuler atau riwayat penyakit jantung. Yang faktor resiko yang dapat dikendalikan yaitu kegemukan, yaitu tadi dengan cara mengatur pola makan. Selanjutnya, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90, kadar kolesterol tinggi, yaitu lebih dari 200, gaya hidup kurang gerak, dan pola makan yang tidak sehat. Gejala diabetes atau kencing manis, yaitu tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu, seperti banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, kapan sih seseorang dikatakan diabetes mellitus? Yaitu jika kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 dan kadar gula darah puasa lebih dari 126. Selanjutnya, gejala lain yang sering timbul adalah weight loss atau penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Selanjutnya, cepat lelah dan mengantuk, pandangan kabur, kesemutan, gatal-gatal terutama di sekitar kemaluan, luka yang lama sembuh, gigi mudah goyah dan lepas. Nah, diabetes dapat meningkatkan resiko untuk terkena penyakit-penyakit seperti otak yang meliputi hipertensi dan stroke. Selanjutnya, mata bisa menyebabkan katarak, glaukoma, sampai kebutaan. Dan mental seperti sulit tidur, bad mood, gugup, dan depresi. Untuk gigi dan mulut seperti infeksi bakteri dan penyakit mulut dan gusi. Untuk jantung lebih tinggi terkena serangan jantung, dan kulit menyebabkan kulit kering dan mudah luka, ginjal gagal ginjal, saraf menimbulkan kesemutan, mati rasa, sakit saat berjalan, kerusakan saraf. Untuk komplikasi, efek dari diabetes, hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal ginjal, ultus, pembusukan tungkai, kerusakan retina mata.
Baik, selanjutnya 7 langkah mengendalikan diabetes. Yang pertama, berperan aktif dalam proses pengobatan, yaitu kita berobat ke dokter, nanti dokter akan memberikan obat yang akan dikonsumsi selama menderita diabetes agar kadar gula darah yang ada dalam diri kita itu menurun. Selanjutnya, pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu 3 kali sehari, terutama bagi orang DM jangan sampai melewatkan sarapan. Karena jika sampai melewatkan sarapan, nanti rasa lapar akan muncul tiap saat. Terus, untuk hidup lebih aktif, bergerak aktif 30 menit atau lebih setiap hari. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, untuk yang berat seperti lari, bersepeda, berenang. Dan selanjutnya, periksa kadar gula secara teratur untuk mengetahui nilai kadar gula darah kita. Selanjutnya, perhatikan kaki Anda, periksa kaki Anda setiap hari. Jagalah agar kaki Anda selalu bersih, kering, dan lembut. Gunakan kaos kaki dan alas kaki yang nyaman, selalu potong kuku. Nah, ini contoh dari kasus diabetes mellitus. Nah, jangan lupa untuk selalu periksa mata Anda, karena diabetes mellitus dapat menyebabkan kebutaan. Nah, seperti ini. Baik, materi sudah saya sampaikan. Apakah sudah paham semua, Ibu, Bapak? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Saya mau bertanya kepada Mbak Vanessa ya. Tadi 3 cara untuk mengontrol kadar gula darah pada diri kita apa aja? Ada 3 tadi. Diet, terus apa lagi tadi? Pola makan. Diet, keselamatan, olahraga. Ya, olahraga. Terus patuh minum Air putih. Bukan, minum obat. Ya, Obat. baik. Jadi, kan tadi mayoritas Bapak Ibu ini menyebutkan mengontrol gula darahnya dengan cara pola makannya semuanya. Baik, saran dari saya cukup ringan. Untuk mengontrol pola makan, jenengan semua bisa menghindari yang berlemak. Santan itu jangan sampai dimakan, serta kuning telur. Udah itu aja. Selanjutnya mau makan nasi silahkan, yang penting menghindari 2 tadi itu ya Bapak Ibu ya. Baik, tetap semangat dalam mengontrol kadar gula darah Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, dapat mengontrol gula darahnya semaksimal mungkin. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Mbak. Baik, Ibu Arifah. Mbak, saya itu pengen bertanya, apakah penyakit DM itu bisa disembuhkan? Baik. Kalau bisa dalam jangka waktu kapan, nggih? Berapa hari, berapa tahun gitu? Baik, tentunya penyakit diabetes yang belum berat atau orang awam mengatakan diabetes yang tipe basah gitu ya. Nah, kalau untuk tipe basah itu sulit untuk disembuhkan, Ibu, karena itu sudah merenggut sel-sel yang ada dalam jaringan tubuh kita. Sedangkan untuk diabetes yang kering itu bisa disembuhkan dengan cara kita menaati 3 tadi itu. Milih salah satu di antaranya, mengontrol pola makan. Yang kedua, milih anjuran minum obat dari dokter. Yang ketiga, ada olahraga. Jadi, jika kita taat di antara salah satu ini, insya Allah kita bisa sembuh, Ibu. Bisa mengontrol gula darah kita. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik, Ibu Arifah. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan? Bapak Afif, ada pertanyaan enggak? Tidak, Mbak. Sudah cukup jelas tadi. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu ya. Saya rasa
pertemuan pada pagi hari ini cukup. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak.